warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinisti Mariani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karya ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah menurut KBBI merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Karya ilmiah termasuk ke dalam bentuk non-fiksi yang bersifat objektif dan faktual. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Secara umum, karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu penyajian, bentuk populer, bentuk semi-formal, bentuk formal. Yang pertama, bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah bentuk populer, bentuknya mana suka, atau ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Bentuk semi-formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah itu umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Yang ketiga, bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut: judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah kepustakaan, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pusaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Bagian penting dari struktur karya ilmiah. Yang pertama, judul karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang lengkap. Kedua, pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Yang ketiga, kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Tercangkup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. 4. Metode penelitian. Dalam karya tulis yang merupakan hasil penelitian, perlu dicantumkan pula bagian yang disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelapornya. Metode penelitian seperti metode deskriptif, metode eksperimen, metode penelitian kelas. Yang kelima, pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah, terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulis yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Keenam, simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penelitian karya ilmiah. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah, kerangka teoritis yang tercakup di dalamnya, hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Yang ketujuh, daftar pustaka. Memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.